Bismillahirrahmanirrahim. Babus salis fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menjelaskan tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yaqulu." Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitanu, kecuali syaitan meleleh. Kama yazubur rasosu alan nar, sebagaimana melelehnya timah di atas api. Jadi kalau kita baca bismillah, maka syaitan itu akan meleleh. Dengar ucapan bacaan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana melelehnya timah yang dibakar di atas api. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim." Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala kiramal katibin, kecuali Allah perintahkan malaikat kiraman katibin untuk ngapain? Ayaktubu fi diwanihi, agar malaikat menuliskan mereka fi diwanihi, pada buku catatan amal mereka, arba'ami'ati hasanatin, itu sebanyak 400 kebaikan. Jadi hadis ini menyampaikan bahwa orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah catat baginya 400 kebaikan. Kalau yang tadi, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim membuat setan itu merasa panas, meleleh, sebagaimana melelehnya timah yang dibakar di atas api. Begitu panasnya setan mendengar bacaan bismillah, sehingga mereka meleleh sebagaimana melelehnya timah di atas api. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim." Siapa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lam yabqa min dunubihi darratun. Maka kata Nabi, kalau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka lam yabqa min dunubihi darratun, niscaya tidak menyisakan daripada dosa-dosanya walaupun seberat darah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dosanya enggak tersisa walau sekecil apapun, walau sekecil darah ya. Jadi darah itu ada yang mengatakan benda yang paling kecil ya. Jadi orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dosanya habis diampuni oleh Allah, bahkan tidak tersisa walau seberat darah pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Man kataba bismillahirrahmanirrahim." Barang siapa yang menuliskan bismillahirrahmanirrahim, fajawada, lalu
membaguskan tulisannya itu untuk apa? Untuk ta'ziman lillah, untuk mengagungkan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, niscaya diampunilah baginya daripada dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang terakhir. Jadi dosanya yang lalu yang telah dia kerjakan diampuni oleh Allah, begitu juga dosa akhir, dosa yang terakhir yang dia kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang menuliskan bismillah lalu dia bagusin dengan tujuan untuk mengagungkan Allah, maka Allah ampuni dosanya yang lalu maupun yang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kataba ahadukum," apabila salah seorang kalian menulis tulisan bismillahirrahmanirrahim, fal yamuddar rahman, maka panjangkanlah pada kalimat ar-rahman-nya. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana sama'a bil kawakib, menghiasi langit dengan bintang-bintang, wa zayyanal malaikata, dan Allah menghiasi para malaikat, bi Jibril, dengan malaikat Jibril, wa zayyanal jannata bil khuri wal qusur, dan Allah menghiasi surga dengan para bidadari dan istana-istana yang megah, wa zayyanal anbiya, dan Allah menghiasi para nabi, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghias para nabi. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jumu'ati, dan Allah menghiasi hari-hari dengan adanya hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah penghias daripada hari-hari. Wa zayyanal layali, dan Allah menghias malam-malam, bilailatul qadri, yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan, dan Allah menghiasi bulan-bulan itu dengan adanya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah penghias dari semua bulan-bulan yang ada dalam Islam. Wa zayyanal masajid bil Ka'bah, dan Allah menghiasi masjid-masjid itu dengan adanya Ka'bah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an, dan Allah menghiasi kitab-kitab Allah itu dengan adanya kitab Al-Quran. Wa zayyanal Quran, dan Allah menghiasi Al-Quran bi bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran itu menjadi indah, menjadi enak dibaca, enak dipandang dengan adanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, maka dari itu bacalah hiasannya, yaitu hiasan daripada Al-Quran, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang yang baca Al-Quran langsung pada surahnya dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka
dia menyelisihi daripada hadis ini. Karena bismillah itu adalah penghias Al-Quran. Jadi hendaklah kita ketika kita membaca Al-Quran maka bacalah hiasannya, yaitu baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran yang kita baca akan terasa lebih indah. Inilah bismillah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrar, dicatatlah namanya termasuk orang yang berbakti, wa bari'a minal kufar, dan termasuk orang yang bebas dari sifat-sifat orang kafir, wan nifaq, dan daripada sifat-sifat orang munafik. Jadi orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, nah namanya dicatat sebagai orang yang berbakti, juga dia dibebaskan dari sifat-sifat orang kafir, wan nifaq, dan sifat-sifat orang yang munafik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya Allah ampuni baginya dosa-dosanya, dari dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam hadis ini dosanya diampuni daripada dosa yang telah lalu, yang telah dia perbuat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kumtum, apabila kamu bangun atau berdiri, faqulu, lalu kalian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan mengucapkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa innan nasa idza tabukum, maka orang yang mengucapkan bismillah terus dilanjutkan dengan bacaan sholawat, yaitu sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, maka kata Nabi, fa innan nas, maka sesungguhnya manusia, idaktabukum, apabila mereka menggunjing kamu, yamna'uhumul malaku andalik, niscaya akan mencegah mereka, akan mencegah manusia. Siapa yang mencegah? Al-malak, yaitu malaikat, andalik, dari perbuatan ghibah itu. Artinya orang yang menggibahkan, manusia yang menggibahkan, yang membicarakan keburukan orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan bacaan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka orang yang menggibahkan orang ini yang mengucapkan bismillah, yang dilanjutkan bacaan sholawat, maka mereka dicegah oleh malaikat dari perbuatan gibahnya terhadap orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalastum majlisan, apabila kalian duduk di satu majlis, di suatu majlis, faqulu, lalu dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim,
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa in fa'ala dzalika, jika dia melakukan itu, kita membaca, orang yang duduk di suatu majlis lalu dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka kata Nabi fa in fa'ala dzalik, jika dia melakukan itu, wakalallahu malakan, niscaya Allah menyerahkan malaikat untuk ngapain? Yamna'uhum minal ghibah, untuk mencegah manusia daripada perbuatan ghibah, menceritakan keburukan. Orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hatta la yaktabukum, sehingga mereka tidak jadi menghibahkan kalian. Karena apa? Karena dicegah oleh malaikat. Nah, inilah daripada keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua, bahwa dan agar kita dalam setiap aktivitas kita selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, terlebih ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran dihiasi dengan bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahirrahmanirrahim adalah penghias daripada bacaan-bacaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin.